sehingga kita sepertinya agak sedikit menghemat. Karis Yulianto. Baik sekali Muhammad Ridwan. Terupas maksudnya, coba dikejar oleh Bambang Liwonjai. Dan juga ada Budi Sudarsono ternyata yang lebih dekat pada bola. Ya, inilah Muhammad Ridwan. Dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa. Ya, baik sekali Muhammad Ridwan. Ya, kalau kita perhatikan Bung Tris, lebih banyak umpan-umpan terupas dilakukan dari lini pertahanan kita Bung Tris, langsung ke depan. Sehingga itu memerlukan jarak sprint yang sangat jauh dibanding misalnya kalau Firman Utina atau juga Samsul yang memberikan umpan terupas dari lini tengah mungkin lebih mudah dijangkau oleh Bambang Bung Tris dan juga Eli Aiboy atau Budi Sudarsono. Ya, Samsul Khairuddin, Eli Aiboy yang dituju tidak mau mengambil resiko tadi. Kita saksikan pemain Korea Selatan Kim Chi-woo. Lebar ke dalam Eli Aiboy. Ya, Ricardo Salampesi. Oh, sulit sekali pemirsa. Ya, Lee Chun-soo menjemput bola, kembali Lee Chun-soo. Baik sekali kerjasama. Ada Karis Yulianto. Antisipasi bola dengan baik, inilah Karis Yulianto. Ya, Kim Chi-woo. Lebar ke dalam untuk Korea. Ya, kartu kuning tampaknya ya, betul. Memperlambat permainan. Ya, memang menang 1 gol bagi Korea cukup untuk memastikan diri sebagai runner up grup D untuk berhadapan melawan juara grup A. Kim Chi-woo mendapatkan kartu kuning. Iya. Nah, seperti ini kartu kuning pertama Bung Tris buat Korea. Ya. 10 menit lagi pertandingan ini akan selesai dalam waktu normal. Tertinggal Indonesia 0-1 atas Korea Selatan. Umpan jauh, Markus. Oh, terjatuh Markus. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Cho Jae-jin. Inilah Cho Jae-jin. Tampaknya sampai sejauh ini tidak ada kesempatan bagi Lee Dong-guk untuk tampil setelah dia mengkritik pelatihnya Kim Park-sik usai dikalahkan oleh Bahrain. Ya, pelanggaran tadi dilakukan terhadap Eli Aiboy. Inilah Eli Aiboy, putra kelahiran Papua. Kita lihat Firman Utina sekarang Indonesia. Masih Firman. Oh, terjatuh Bambang di sana. Ada Eli Aiboy, salah umpan tadi. Ya, sulit sekali pemirsa mendekati kotak 16 dan Korea sekarang berbahaya. Oh, satu kesalahan dilakukan oleh M. Ridwan tadi. Ya, untung di sana Marcus Horizon tampaknya ya harus berjibaku. situasi panik Bung Tris terjadi di pertahanan kita. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Marcus cepat dan berani mengambil keputusan. Kalau tidak ini sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali, betul. Karena tidak ada lagi pemain belakang kita yang berada di kotak penalti. Ya, beberapa kali kita saksikan pemirsa. Serangan dari Korea Selatan lagi kita lihat. Lee Chun-soo tadi kita saksikan. Gagal memberikan umpan yang baik. Bola dipotong oleh Marcus Horizon. 15-9 pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Korea kembali melakukan tekanan sangat berbahaya. Maman coba menghalangi. Juga di sana ada Muhammad Ridwan. Errol Iba melakukan kesalahan. Setiap kita melakukan serangan dan berhasil diredam oleh Korea, serangan balik dari Korea sangat berbahaya. Betul, kalau saya lihat bagaimana beberapa kali kejadiannya sama. Katanya mereka sudah bisa mendikte permainan kita, Bung Tris, di saat-saat akhir ini. Ya, dari kiri tendangan langsung diblok oleh Karis Yulianto. Tendangan langsung yang dilepaskan oleh Kim Chi-woo. Pemain asal Chunam Dragon berusia 24 tahun. Tendangan sudah sekarang untuk Korea Selatan. Cho Jae-jin. Kita lihat dukungan dari supporter yang merebut stadion utama, Bung Tris.
Ya, Kim Chi-woo tadi dihalau oleh Bambang Pamungkas. Kembali tekanan dari Korea Selatan, Kim Jung-woo. Ya, masih bisa digagalkan. Kesempatan Indonesia menyerang, Samsul Khairuddin. Firman Utina sekarang. Eli Aiboy yang dituju, ada Budi Sudarsono di sana. Ya, Budi Sudarsono berpindah ke kanan sekarang, angkat bola. Offside. Budi Sudarsono sudah berada pada posisi offside. Sulit sekali memang karena permainan Korea khususnya di lini pertahanan mereka begitu rapat, begitu disiplin. Man-to-man makin diperagakan setiap kali mereka kehilangan bola, khususnya di kotak 16. Ini menyebabkan pemain kita yang secara postur sudah kalah, Bung Tris, semakin sulit untuk bisa keluar dari perangkap mereka. Iya. Supporter tidak patah semangat. Mudah-mudahan pemain juga tetap bersemangat untuk terus tampil bergairah, tampil tidak kenal menyerah untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Samsul Khairuddin dan tendangan bebas sekarang untuk Korea Selatan. Ya, kartu kuningkah? Betul, untuk Firman Utina. Makin banyak pemain kita yang mendapatkan kartu. Iya. Dan ini semakin membuat posisi kita tertekan, Bung Tris. Ya, pemirsa, tendangan bebas Korea Selatan santai saja. Para pemain Korea memang hanya cukup 1 gol untuk lolos ke babak perempat final. Ada 3 kali pemain Korea ini memajukan bolanya, Bung Tris, sementara wasit memperhatikan pagar. Dia tidak memperhatikan pemain Korea itu mendorong bola ke depan untuk beberapa kali. Ya, yang mestinya harus kartu. Betul. Ya, Firman Utina mendapat kartu kuning, tidak bisa bermain ke pertandingan berikutnya. Kim Ji-yoo lebar di kanan gawang Marcus Horizon tadi, tendangan dari Kim Ji-yoo, pemain Chunam Dragon berusia 22 tahun yang memiliki caps 31. Ya, sisa-sisa semangat yang ada pemain Indonesia, tendangan sudut untuk Indonesia. Tapi beberapa kali tendangan sudut yang dilakukan oleh pemain kita ini tampaknya juga tidak efektif ketika langsung mengarah ke depan gawang Lee Jae. Pastinya ada strategi yang berbeda pada dengan umpan pendek dulu, Bung, ya. Tapi waktu semakin sempit tentu ya Eli Aiboy. Angkat bola Eli. Mudah. Pendek tidak, tinggi pun tidak, bola tanggung tadi dari Eli. Masih bisa tadi diantisipasi oleh pemain Korea Selatan. Kembali Indonesia, Ricardo Salampesi, baik. Ya, Maman Abdurrahman di belakang, mungkin tidak ada orang lagi Indonesia. Tinggal Karis Yulianto. Ya, kita saksikan Korea Selatan. Baik sekali. Apa yang dilakukan tadi oleh Muhammad Ridwan. Perakan atau counter attack yang dilakukan oleh Korea Selatan. Tampaknya terjadi pergantian pemain, Bung Tris. Ya, nomor punggung 12 pemirsa, Lee Dong-guk akhirnya diberikan kesempatan main saat injury time, Bung, menggantikan Cho Jae-jin. Dan ini yang patut diwaspadai karena ini saat-saat ataupun menit-menit krusial di mana konsentrasi dan keletihan pemain sudah sangat tinggi. Sekali saja melakukan kelengahan, maka gawang kita akan terancam. Ya, santai saja pergantian pemain dilakukan oleh kesebelasan Korea Selatan. Lee Dong-guk ini adalah pencetak hat-trick ketika Indonesia dikalahkan Korea Selatan 0-3. Betul. Di putaran final Piala Asia pada tahun 2000 yang berlangsung di Lebanon ketika itu. Dan secara keseluruhan Lee Dong-guk sudah mencetak 22 gol bagi tim nasional Korea. Prestasi yang mumpuni tentu untuk seorang striker. Tendangan sudut Kim Ji-hoo. Heading yang akurat tadi, tapi mengarah pada Marcus Horizon. Ya, 1 gol Indonesia.
akan memastikan lolos ke babak perempat final. Apakah itu akan terjadi sejarah? Oh, terlalu tajam tadi. Ya, Budi Sudarsono. Eli Aiboy sekarang. Oh, ada peluang tapi gagal dimanfaatkan oleh Eli Aiboy. Sebuah upaya yang cukup baik sebetulnya dari para pemain kita, Bung Tris, namun lagi-lagi ketidaktenangan, konsentrasi yang kurang begitu fokus. Di saat menentukan, Eli ternyata tidak bisa menyelesaikan sebuah peluang. Kita lihat dia malah terpleset, Bung Tris. Iya, dia kelihatan ragu apakah akan men-shooting atau mengecoh pemain lawan ya. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Ini peluang yang sulit untuk kita dapatkan dan begitu kita mendapatkannya kita sia-siakan, tapi ya inilah situasi permainan. Artinya kita tidak bisa menyalahkan pemain ya. Situasinya berbeda. Mereka sudah berusaha sangat keras untuk memberikan perlawanan yang terbaik, sementara akan terjadi pergantian pemain nomor punggung 27. Oh, Jang Eun. Siap-siap, Jang Eun menggantikan Son Dae-ho. 20 Son Dae-ho. Setelah di saat terakhir tampaknya tim Cerbek coba menghabiskan waktu yang tersisa, Bung Tris, dengan melakukan pergantian pemain. Iya. Tendangan sudut untuk Indonesia. Ya, mudah-mudahan akan memberikan gol bagi Indonesia, akan dilakukan oleh Budi Sudarsono. Budi Sudarsono. Bola terlalu dekat pada kiper tadi. Lee Jai. Ya, sudah masuk injury time, Bung Tris. Ya. Mudah-mudahan keajaiban ketika kita kalah dari Arab Saudi. 4 menit, Bung, kita saksikan injury time. Korea mendapatkan peluang kali ini. Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan tadi oleh Samsul Bahri. Samsul Bahri agak marah tadi dengan pemain Korea Selatan. Kita saksikan ada protes dari Samsul Bahri terhadap Yam Ki-hun. Ya, santai-santai saja, dan wasit tampaknya juga ya cenderung memberikan kompromi terhadap sikap-sikap para pemain Korea Selatan yang cenderung untuk memperlambat permainan, mengulur-ulur waktu. Lee Chon-soo sekarang, masih Lee Chon-soo diganggu oleh Samsul Bahri. Potong Samsul Bahri tapi gagal. Upaya yang tak pernah kenal lelah dilakukan oleh para pemain Indonesia. Inilah Ki-hun. Ya, sementara pertandingan di Jakabaring Palembang tampaknya sudah berakhir, pemirsa. Di mana Arab Saudi tampil sebagai pemenang sekaligus memastikan diri juara grup, lolos ke perempat final, mengalahkan Bahrain dengan skor yang sangat telak, 4-0. Luar biasa, Bung Tris. Memang secara kelas Arab Saudi di atas Bahrain. Lagi-lagi terjadi pelanggaran, ya Kolev kecewa dengan keputusan wasit. Mark Shield dari Australia. Lee Chon-soo. Korea Selatan. Iya. Kita lihat semua pemain diinstruksikan oleh Abdurrahman untuk berada di depan. Iya, kalah 1 atau kalah 9 sama saja. Tetap kalah juga. Iya. Markus. Muhammad Ridwan sekarang. Baik untuk berani, terus. Iya. Eli Aiboy tidak pelanggaran. Errol Iba, umpan crossing masuknya, Bambang terlalu jauh untuk dijangkau. Kim Chi-woo, inilah Errol Iba. Samsul Khairuddin, angkat bola, Bambang jadi 7. Oh,
sebuah peluang Bung Tris sebetulnya dari Ricardo. Namun lagi-lagi bola tidak mengenai pemain kita. Kita lihat bagaimana sebetulnya kalau saja terjadi bola track. Namun kita lihat Ricardo melepaskan bola begitu saja. Hanya tendangan gawang saja dari Korea Selatan. Kalau tampak sudah sepertinya kehabisan akal Bung Tris. Iya. Ya, saat akan segera pertandingan ini akan berakhir pemirsa.